Oke, video kita kali ini akan berbincang-bincang dengan seorang profesor nih ya. Orang sudah mengenalnya lewat berbagai macam kasus yang dikupasnya gitu ya di channel RH gitu ya, RH Channel. Jumpa lagi gitu kan ya, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Profesor Refly Harun. Oke Prof, bagaimana prediksinya ini kasus ijazah palsu ya miliknya Pak Jokowi ini sudah menghadapi berbagai macam sidang yang semuanya sepertinya dalam tanda petik dihambat begitu ya, atau sudah dihentikan begitu saja. Menurut Prof, apa ini prediksinya? Tidak akan ada forum pembuktian ijazah asli atau palsu. Kenapa bisa yakin sekali Prof bahwa kasus ini akan tidak pernah ada forum pembuktian ijazah itu asli atau palsu? Akan selalu dihindari kah Prof? Itu pasti akan dihindari. Dengan segala upaya akan dihindari pembuktian itu. Kalau agenda atau forum untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak pernah ada, tidak pernah diberikan, artinya si penuding gitu ya, pihak yang menuding ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, yaitu Roy Suryo CS, itu tidak akan pernah mendapatkan akses dong untuk benar-benar meneliti dan membuktikan kepalsuan atau keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki akses untuk melihat ijazah itu. Barangkali bisa melihat sekilas, diperlihatkan, tetapi kemudian dilarang memotret atau apalagi menganalisisnya. Untuk itu setiap upaya yang mengarah ke sana akan digagalkan. Waduh, berarti percuma saja dong dituntut secara perdata, secara pidana, itu akan sia-sia ya Prof ya. Apakah sudah ada bukti-buktinya Prof yang selama ini kita lihat mungkin dari pengadilan-pengadilan yang sudah terjadi? Sudah terbukti. Satu, pengadilan di Solo mengatakan tidak punya kewenangan. Karena itu NO, gugatan perbuatan melawan hukum Pak Taufik. Meskipun gugatannya Pak Taufik itu digagalkan dalam tanda petik gitu ya, di NO gitu ya, karena majelis hakim dinilai tidak berwenang dalam mengadili kasus tersebut. Tapi kan Pak Taufik akhirnya mengajukan banding lagi gitu kan ya. Oke, nah kalau kasus yang dibawa ke ranah pidana bagaimana Prof? Bawa ke ranah pidana, pengaduan masyarakat, hanya ditanggapi dan kemudian dinyatakan bahwa ijazahnya identik dan asli, selesailah proses penyelidikan, tidak dilanjutkan lagi. Oke, iya. Berarti memang gagal ya? Sudah gagal kan? Nah, kemudian di Polda Metro Jaya kita mainkan skenario. Nah, ini serunya kalau ngobrol sama seorang profesor gitu ya, apalagi profesor tata negara gitu ya, seperti Bang Refly Harun ini, luar biasa. Bagaimana sekarang skenario yang dimainkan di laporan yang ada di Polda? Skenario yang sudah dimainkan adalah tidak ada pasal mengenai menyebarkan berita bohong. Kenapa pasal mengenai penyebaran berita bohong itu ditiadakan, Prof? Karena kalau menyebarkan berita bohong akan ditunjuk aslinya mana, berita aslinya mana. Oh gitu, oke, baik, paham. Jadi pasal mengenai penyebaran berita bohong itu tidak akan digunakan ya, sebab itu akan mengarah pada Pak Jokowi yang harus menunjukkan berita aslinya seperti apa, yaitu ijazahnya harus ditunjukkan dan harus dianalisis bahwa itu memang benar-benar asli. Padahal kan tadi sudah disebutkan bahwa permainannya adalah tidak akan ada forum atau agenda mengenai Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kemudian dianalisis begitu ya. Kan nggak bisa orang dibilang bohong tapi versi aslinya nggak ada menyebarkan berita bohong. Tapi Prof, kalau ada pasal-pasal yang nantinya akan digunakan ini untuk menuntut konon kabarnya ada 12 orang yang sudah terlapor gitu ya. Kalau ada pasal yang digunakan dan itu harus mengharuskan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli, itu bagaimana nanti sikap atau tindakan Pak Jokowi? Kalau ada kaitan-kaitan dengan ijazah seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, ijazah harus dibuktikan misalnya, Jokowi bisa saja kemudian mencabut pengaduannya. Oh gitu, jadi nanti kalau Pak Jokowi dipaksa menunjukkan ijazahnya, maka tindakannya adalah mencabut saja laporannya gitu ya. Terus setelah itu? Begitu dia mencabut pengaduan, maka tinggal dipakai pasal-pasal yang kemudian bisa digunakan. Yaitu pasal apa, Prof? Pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian. Oke, jadi ya perkiraannya adalah pasal yang tidak akan digunakan adalah
penyebaran berita bohong, sebab nanti Pak Jokowi akan diminta untuk menunjukkan berita benarnya bagaimana, yaitu asli dari ijazahnya seperti apa begitu ya. Jadi itu tidak akan digunakan pasal itu. Terus kemudian kalau berita mengenai penghasutan itu tidak terbukti, bagaimana Prof? Penghasutan tidak terbukti, ujaran kebencian sering dipakai sebagai pasal karet. Oh gitu, jadi seperti itulah skenario permainannya ya. Jadi belak-belok menggunakan pasal-pasal tertentunya tuh ada gitu ya permainannya. Jadi kalau penyebaran berita bohong tidak bisa, sebab nanti Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Nah itu kan dihindari, itu jadi pasalnya tidak digunakan. Kemudian pasal mengenai penghasutan juga tidak terbukti gitu ya, maka pasal itu juga tidak akan digunakan. Terus ujung-ujungnya adalah akan menggunakan pasal karet, yaitu pasal yang mengenai UU ITE gitu ya Prof ya, yaitu pasal mengenai ujaran kebencian. Ujung-ujungnya adalah menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat aktivis. Dan sama sekali tidak ada pembuktian soal ijazah asli atau tidak. Itu skenario yang saya ucapkan dari awal ya. Sejak awal memang Prof. Refli Harun ini sudah memprediksi gitu ya, sudah menebak ini skenarionya bagaimana, permainannya seperti apa. Jadi akan terus menghindari gitu ya forum-forum pembuktian ijazah Pak Jokowi. Akan dihindari semua forum pembuktian ijazah asli. Kalau misalnya ada forum pembuktian ijazah asli dan itu transparan, nih saya kasih jempol. Akan dikasih jempol nih oleh Profesor Refli Harun kalau Pak Jokowi benar-benar berani menunjukkan ijazahnya dan berani juga untuk dianalisis. Kelihatannya tidak akan berani. Yakin banget Prof kalau Pak Jokowi itu tidak akan berani. Apa alasannya? Karena kalau ada ijazah aslinya, ya sudah lama ditunjuk. Kalau ketika Dr. Yulia dan teman-teman diperiksa kemarin, apakah mereka required meminta hadirnya ijazah asli yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada mereka, ataukah tidak sama sekali? Saya belum mendapatkan informasi itu, nih mohon maaf. Iya, kemarin juga ada yang diundang lagi ya untuk klarifikasi, yaitu Dr. Yulia begitu ya, seorang yang sudah senior sekali, dan juga satu lagi seorang YouTuber. Berjuang itu tidak melulu soal hasil, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi bagian amar ma'ruf nahi mungkar terus menerus dan lain sebagainya. Berjuang untuk bagaimana menjadi bagian untuk mencegah kemungkaran. Teman-teman yang sedang menggugat dan menuding ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sedang melakukan amar makruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, tapi sedang melakukan nahi mungkar begitu ya, mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapa Prof? Oleh kekuasaan, oleh orang yang dibayar dengan pajak rakyat, karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Esensi dari hukum adalah keadilan. Semoga keadilan masih ada ya di bumi pertiwi Nusantara kita tercinta Indonesia Raya ini. Terima kasih Prof. Refli Harun atas bincang-bincangnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.